Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi mengenai penyalahgunaan dan verifikasi konten di internet. Saya, Rifa Mulyasenia, selaku moderator yang akan memimpin dan juga memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, saya Sabila Hoirunisa dengan NPM 2121515502. Perkenalkan, saya Sofa Maria dengan NPM 21215117. Perkenalkan, saya Jana Jiha dengan NPM 2121515504. Perkenalkan, saya Resi Ayuni dengan nomor pokok mahasiswa 2121511114. Pembahasan pertama akan diawali mengenai kasus penyalahgunaan internet dan komputer. Nah, saat pertama kali ditemukan, komputer hanyalah sebuah mesin besar dengan kemampuan yang terbatas. Dalam waktu singkat, piranti tersebut telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari sisi kemampuan maupun ukuran. Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi dari masa ke masa. Begitu pula teknologi informasi di Indonesia semakin berkembang pesat yang didukung oleh perkembangan internet. Nah, internet merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan merupakan jaringan global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesinnya. Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat ini membawa berbagai keuntungan dan kemudahan bagi penggunanya. Akan tetapi menimbulkan pula dampak negatif, diantaranya yaitu munculnya bentuk kejahatan baru seperti kejahatan komputer dan juga kejahatan internet yang disebut juga dengan cybercrime. Nah, di sini ada beberapa pengertian cybercrime menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gregory pada tahun 2005, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Sedangkan menurut Kepolisian Inggris Tahir pada tahun 2009, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Nah, dari dua pengertian para ahli ini dapat disimpulkan pengertian cybercrime yaitu tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban. Sasaran dan teknik pelaku cybercrime. Biasanya hacker menggunakan tool-tool yang sudah ada di internet. Tool tersebut kemudian dijalankan untuk menyerang sistem komputer. Hacker yang berpengalaman membuat skrip atau program sendiri untuk melakukan hacking biasanya mengincar sasaran seperti database kartu kredit, database account bank, database informasi pelanggan, pembelian barang dengan kartu kredit palsu atau kartu kredit orang lain yang disebut juga dengan carding dan mengacaukan sistem. Nah, hacker tersebut dapat menjalankan aksinya melalui internet relay chat, voice over IP, ICQ, online forums, dan encryption. Dalam menjalankan aksinya, hacker menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, footprinting.
yaitu suatu tahap mencari informasi secara umum terhadap target scanning, dan pada tahap ini merupakan tahap pencarian terhadap lubang untuk masuk ke sistem. Yang kedua, telah enumeration, yaitu telaah intensif terhadap sistem, mencari user account yang absah, resource jaringan, dan aplikasi yang sedang berjalan pada sistem. Yang ketiga yaitu gaining access, yaitu mendapatkan data lebih banyak lagi untuk mulai mencoba mengakses sasaran, meliputi mengintip dan merampas password, menebak password, serta melakukan buffer overflow. Yang keempat, escalating privilege. Nah, pada tahap ini, jika baru mendapatkan user password di tahap sebelumnya, maka di tahap ini diusahakan untuk mendapat privilege admin jaringan dengan password cracking atau melakukan eksploitasi. Yang kelima, filtering, yaitu proses pengumpulan informasi dimulai lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke trusted system, mencakup evaluasi trust, dan pencarian clear text password di registry, config file, dan user data. Selanjutnya, covering tracks. Begitu kontrol penuh terhadap sistem diperoleh, maka menutup jejak menjadi prioritas, meliputi membersihkan network log dan penggunaan high tools seperti macam-macam rootkit dan file streaming. Selanjutnya, creating backdoors. Backdoors atau pintu belakang diciptakan pada berbagai bagian dari sistem untuk memudahkan masuk kembali ke sistem ini dengan cara membentuk user account palsu, menjadwalkan batch job, mengubah startup file, menanamkan servis pengendali jarak jauh, serta monitoring sistem. Yang terakhir yaitu denial of service. Jika semua usaha di atas gagal, penyerang dapat melumpuhkan sasaran sebagai usaha terakhir dengan cara membanjiri sistem target meliputi SYN, flood, teknik-teknik ICMP, supernuke, LAN atau Letiera, teardrop, bomb, new tier, trino, smurf, dan lain-lain. Nah, dengan metodologi seperti ini, hacker melakukan penyerangan dengan berbagai teknik seperti exploit atau eksploitasi langsung ke sistem, spoofing atau penyamaran, sniffing atau penangkapan data, dan social engineering atau rekayasa sosial. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis dan penggolongan cybercrime. Kejahatan dunia virtual atau yang sering kita sebut dengan cybercrime diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, cyberpiracy, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer. Contoh kasus, mendistribusikan MP3 di internet melalui teknologi peer-to-peer. Yang kedua yaitu cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebuah organisasi atau individu, website yang diprotek dengan password. Contoh kasus yaitu melakukan serangan DOS, denial of service, ke sebuah web. Yang ketiga yaitu cyber vandalism, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik, menghancurkan data di komputer. Contoh kasus, yang pertama melakukan serangan DOS, denial of service, ke sebuah web, dan membuat virus Caesar. Klasifikasi yang kedua yaitu kejahatan yang berhubungan dengan dunia virtual atau cyber-related crime, di mana cyber-related crime dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama cyber
assisted crime adalah komputer membantu perilaku melakukan kejahatan biasa dan tidak berhubungan dengan komputer. Contoh kasus penggunaan komputer untuk menggelapkan pajak. Jenis yang kedua yaitu cyber exacerbated crime, yaitu cyber teknologi memainkan peran yang lebih signifikan. Contoh kasus penggunaan komputer untuk pedofilia melalui internet. Nah, adapun jenis-jenis dari cybercrime yang diantaranya yaitu phishing. Phishing merupakan tindakan melakukan penipuan dengan cara mengelabui korban, misalnya melalui email, mengirimkan link palsu, website tipuan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data penting seperti kartu identitas, password, kode PIN, dan OTP pada akun banking. Selanjutnya yaitu carding, jenis kejahatan yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain secara ilegal. Pelaku biasanya mencari cara untuk mengetahui nomor kartu kredit korban, kemudian menggunakannya untuk membeli sesuatu secara virtual. Yang ketiga ada hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan atau security-nya. Selanjutnya ada ransomware. Merupakan malware yang bisa menginfeksi komputer dan mengambil data korban. Pelaku bisa mengancam korban dengan data yang didapatkan sehingga mereka mendapatkan uang tebusan. Contoh selanjutnya ada data forgery. Adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Selanjutnya yaitu cracking. Adalah tindakan perusakan yang dilakukan dengan cara memasuki sistem komputer secara paksa untuk mencuri atau melihat data secara ilegal. Adapun modus operandi cybercrime, di antaranya yang pertama, unauthorized access to computer system and service, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Yang kedua ada illegal contents, yaitu kejahatan dengan memalsukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya ada data forgery, kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Selanjutnya yaitu cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer, computer network system, pihak sasaran. Nah, modus yang selanjutnya yaitu cyber sabotage and extortion, yaitu kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya yaitu offense against intellectual property, yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Selanjutnya yaitu infringements of privacy, yaitu kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputeris, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material ataupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa kasus cybercrime. Selanjutnya yaitu ada beberapa kasus dari cybercrime yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus
Hacker Bjorka merupakan salah satu yang telah membocorkan data pribadi sebesar 1,3 miliar pengguna layanan seluler, terutama yang melakukan registrasi SIM card prabayar. Bjorka diduga meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bahkan, Bjorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Januari 2022. Bjorka mengatakan bahwa dirinya menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kasus ini melanggar hukum UU VDP dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini sangat membahayakan dan juga merugikan sebelah pihak. Untuk kasus selanjutnya, yaitu dunia perbankan dalam negeri, juga digegerkan dengan ulah Stephen Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu layanan perbankan lewat internet BCA. Lewat situs-situs aspal, jika nasabah salah ketik situs asli dan masuk ke situs-situs tersebut, identitas pengguna, user ID, dan nomor identifikasi personal atau PIN dapat ditangkap. Kasus ini tercatat ada 130 nasabah tercuri data-datanya, namun menurut pengakuan Stephen pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs plesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan mengeruk keuntungan. Persoalan tidak berhenti di situ. Pasalnya, banyak nasabah BCA yang merasa kehilangan uangnya untuk transaksi yang dilakukan. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime unauthorized access and hacking cracking. Sasaran dari kasus ini termasuk ke jenis cybercrime menyerang hak milik, against property. Sasaran dari pembahasan mengenai hambatan dalam penanggulangan cybercrime. Beberapa hambatan yang sering dialami dalam penanggulangan kasus cybercrime diantaranya ada perangkat hukum yang belum memadai, di mana para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP sependapat bahwa perlu dibuatnya undang-undang yang khusus mengatur untuk cybercrime. Nah, hambatan ini mungkin sekarang sudah sedikit teratasi dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai cybercrime. Namun, tetap saja perangkat hukum mengenai cybercrime ini belum kuat, sehingga masih sering ada kelalaian dan hambatan untuk menegakkan hukuman terhadap para pelaku cybercrime. Selanjutnya ada kemampuan penyidik, di mana secara umum penyidik masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap hacking komputer, serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus itu sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, di antaranya kurangnya pengetahuan tentang komputer, pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dengan menangani kasus cybercrime yang masih terbatas, serta faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik. Nah, hal ini tentu perlu kita atasi dengan cara lebih meningkatkan kemampuan para penyidik dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus atau membentuk satu satuan khusus yang memang khusus untuk menangani cybercrime, di mana para penyidiknya telah memiliki kemampuan ahli mengenai bidang IT. Selanjutnya ada alat bukti. Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan terhadap cybercrime diantaranya berkaitan dengan karakteristik kejahatan cybercrime itu sendiri, yaitu sasaran atau media cybercrime adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang bersifatnya mudah diubah, dihapus, dan disembunyikan oleh pelaku. Sehingga seringkali hampir tanpa saksi. Di sisi lain, saksi korban seringkali berada jauh di luar negeri, sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyidikan. Dimana tentu saja ya, karena cybercrime ini berada di ranah dunia IT yang sangat mudah untuk memalsukan, bahkan menghilangkan barang bukti itu sendiri. Selanjutnya ada fasilitas komputer non-forensik.
untuk membuktikan jejak-jejak para hacker dan cracker dalam melakukan aksinya, terutama yang berhubungan dengan program dan data-data komputer, sarana belum memadai karena belum ada komputer forensik khusus yang memang fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa soft copy yang dalam hal ini masih belum mempunyai fasilitas forensik computing yang memadai. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan beralih ke pencegahan dan penanggulangan cybercrime, di mana upaya pencegahan yang biasanya dilakukan terdiri dari educate user atau mengedukasi serta memberikan pengetahuan baru terhadap cybercrime dan dunia internet kepada para penggunanya agar para penggunanya bisa lebih mengenali dan bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan internet itu sendiri. Selanjutnya ada use hacker perspective atau menggunakan pemikiran dari sisi hacker untuk melindungi sistem Anda, di mana pemikiran ini berguna agar seolah-olah kita bisa mendebak-debak langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh seorang hacker ketika akan melakukan tindakan kejahatan, di mana kita bisa membuat antisipasi dari pemikiran tersebut. Selanjutnya ada patch system atau menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. Nah, lubang-lubang kelemahan ini bisa dideteksi dengan cara membobol sistem itu sendiri, di mana biasanya ada seorang white hacker atau hacker baik yang seringkali bertugas untuk memberikan uji coba pembobolan atau melakukan tes terhadap kekuatan dari suatu sistem itu sendiri, di mana apabila terdapat kecacatan nanti dapat langsung diatasi. Selanjutnya ada policy atau menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan yang melindungi sistem Anda dari orang-orang yang tidak berwenang. Nah, tentu saja polisi ini sudah sering kita temui ketika kita akan membuat sebuah website baru, akun baru, ataupun ketika kita melakukan login baru pada sebuah sistem, di mana kita seringkali dimintai persetujuan mengenai kebijakan-kebijakan dan aturan yang harus kita patuhi. Selanjutnya ada antivirus, di mana antivirus berperan sebagai penahan atau penjaga dari suatu sistem komputer itu sendiri, yang berfungsi untuk menangkal dan mendeteksi virus yang dapat masuk dari berbagai hal ke sistem komputer secara tidak disadari. Ada beberapa langkah penanggulangannya, di antaranya melakukan modernisasi hukum pidana nasional dan hukum acara bagi cybercrime, yang tentunya harus berkaitan dengan hambatan tadi, di mana hukum mengenai cybercrime ini sendiri belum kuat. Selanjutnya ada meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer sesuai standar internasional. Gunanya agar sistem keamanan kita tidak ketinggalan zaman, karena kejahatan cybercrime ini sangat memungkinkan dilakukan dan berasal dari mana saja. Lalu meningkatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penutupan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Ini berkaitan dengan hambatan yang lain, yaitu mengenai kemampuan dari para penyidik itu sendiri yang perlu lebih memahami mengenai pencegahan, investigasi, dan penutupan perkara. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran mengenai masalah cybercrime. Di sini kita perlu lebih meningkatkan kehati-hatian dan pengetahuan mengenai masalah-masalah cybercrime, mulai dari ciri-ciri, jenis, sasaran, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan cybercrime. Lalu bekerja sama dengan negara lain untuk menanggulangi cybercrime. Karena kasus cybercrime ini sangat memungkinkan berasal dari luar negara Indonesia, tentu perlu ada kerjasama dengan negara lain untuk sama-sama melindungi rakyat dan sistem keamanan yang ada. Ada beberapa contoh bentuk penanggulangannya, diantaranya ada IDCERT atau Indonesian Computer Emergency Response Team, yaitu sebuah unit keamanan yang khusus untuk menangani kasus-kasus cybercrime. IDCERT ini sendiri merupakan tim khusus di Indonesia yang merupakan turunan dari tim khusus yang telah dibentuk oleh PBB itu sendiri. Selanjutnya ada sertifikasi perangkat security atau mengadakan perangkat keamanan yang menunjang
dari segi kebutuhan dan kualitas yang memang dapat melindungi sebuah data atau sistem komputer itu sendiri. Selanjutnya ada tindakan hukum bagi para pelaku cybercrime. Sebelumnya, ada beberapa tujuan adanya peraturan dan perundang-undangan di bidang ICT terkhusus cybercrime law dengan alasan untuk melindungi integritas dan reputasi pemerintahan negara, terhindar dari tempat kejahatan dan istilah tempat aman bagi aplikasi ilegal, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan bagi segala macam data, melindungi konsumen, meningkatkan keamanan sosial, serta melindungi berbagai bidang kemasyarakatan, ataupun dapat meningkatkan kekuatan pengakuan catatan elektronik sebagai barang bukti kejahatan. Nah, contoh aturan hukum di negara lain bagi cybercrime ada di Amerika Serikat dengan istilah Computer Crime and Intellectual Property Section atau CCIPS dari Criminal Division of the US Department of Justice. Selain itu juga terdapat National Infrastructure Protection Center atau IINSPC. Sedangkan contoh lain di Korea ada dengan Korean Information Security Agency. Nah, aturan yang berkenaan dengan cybercrime di Indonesia sendiri ada yang pertama mengenai Resolusi PBB nomor 5 tahun 1963 tentang upaya pemberantasan kejahatan penyalahgunaan teknologi informasi yang merupakan dasar dari tindakan hukum bagi para pelaku cybercrime, di mana pada tanggal 4 Desember 2001 Indonesia pernah mengalami kejahatan penyalahgunaan teknologi informasi. Selanjutnya, di Indonesia ada hukum IITE yang digunakan yaitu Pasal 167 KUHP, Pasal 406 ayat 1 KUHP, Pasal 282 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 112 KUHP, Pasal 362 KUHP, dan Pasal 372 KUHP. Adapun aturan lainnya di dalam pemberantasan tindakan hukum bagi para pelaku cybercrime adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang khusus untuk mengatur para pelaku cybercrime. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai memverifikasi informasi yang beredar di internet. Seiring dengan perkembangan zaman, kini teknologi pun ikut berkembang. Perkembangan teknologi juga ikut menjadikan sebuah perubahan dan kemajuan bagi media. Salah satunya yaitu media online. Media online pada zaman sekarang sangat memudahkan khalayak untuk mengaksesnya. Akses jaringan yang cepat, murah, dan mudah seolah menghipnotis publik untuk bergantung pada media ini. Dengan mudah, kini khalayak untuk mengakses sebuah berita pada media online. Akan tetapi dengan kecepatan akses tersebut, informasi yang beredar acap kali tanpa melalui proses penyuntingan dan verifikasi kebenaran yang jelas. Hal ini menjadikan bumerang tersendiri jika masyarakat kurang kritis dalam menelaah informasi apakah itu berita fakta maupun berita bohong. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini justru malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, bukan informasi yang sesuai fakta yang disebarluaskan, melainkan tidak sesuai dengan kebenarannya atau palsu. Istilah ini disebut dengan hoax. Penyebaran informasi saat ini telah mampu menembus batas ruang dan waktu, sehingga informasi dapat menyebar luas dan sangat cepat. Namun, tidak dapat disangkal pula bahwa hal ini turut pula membawa dampak negatif pada kehidupan manusia. Dengan beredar luasnya informasi, tidak semua informasi tersebut benar adanya. Tidak semua informasi tersebut dapat dipercaya, dan tidak semua informasi tersebut memang benar-benar terjadi. Hal ini mengakibatkan banyak manusia yang termakan dan percaya pada informasi yang tidak benar tersebut, dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan atau verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi tersebut.
Pada artikel Kaspersky terkait mengenai beberapa langkah agar dapat memeriksa keaslian dan ketepatan sebuah informasi di internet dan mencegah terjadinya penyebaran informasi palsu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu temukan sumber informasi terlebih dahulu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa dari mana informasi itu berasal. Mungkin ada beberapa opsi di sini yaitu outlet media, blogger, saluran messenger, dan komunitas di jejaring sosial biasanya memiliki semacam reputasi. Penting untuk dipahami bahwa sumber yang paling bereputasi sekalipun dapat mempublikasikan informasi yang masih dapat diperdebatkan. Tahap verifikasi ini terutama diperlukan untuk menyaring sumber yang tidak dapat dipercaya secara mutlak. Yang kedua yaitu temukan tautan ke sumber utama. Setiap informasi yang diklaim dapat dipercaya harus mengandung tautan ke sumber asli. Artikel atau posting tanpa tautan seharusnya belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Langkah selanjutnya adalah memeriksa tautan itu sendiri. Semuanya tergantung pada spesifikasi bahan. Misalnya jika sebuah teks menggambarkan beberapa peristiwa di suatu negara, teks tersebut harus berisi tautan ke publikasi lokal dalam bahasa aslinya. Referensi ke publikasi resmi atau studi ilmiah juga merupakan tanda keabsahan informasi yang baik. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengecekan fakta. Setiap teks, video, atau materi audio memiliki fakta tertentu yang dapat diverifikasi oleh sumber lain. Seringkali ini adalah nama, tanggal, lokasi geografis, beberapa fakta ilmiah, dan sebagainya. Data ini dapat diverifikasi dengan pencarian internet secara cepat. Perusahaan mesin pencari bahkan akan memberitahu Anda lebih banyak tentang semua fitur pencarian yang lebih kompleks. Misalnya, materi ini akan membantu Anda memahami cara mencari informasi di Google dengan benar. Jika Anda menemukan lebih dari 2 atau 3 ketidakakuratan, teks tersebut mungkin tidak layak dipercaya. Selanjutnya itu mencari tahu agenda sumber. 3 tip pertama melibatkan pengecekan fakta, tetapi di luar itu pola atau gaya informasi yang disajikan adalah penting. Bahkan jika penulis tidak menyebarkan kebohongan langsung, penekanan yang tepat dan fakta yang dipilih dengan cermat dalam sebuah artikel dapat mendistorsi gambaran dan mempengaruhi pendapat pembacanya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bias atau agenda sumber karena akan membantu Anda menimbang informasi yang diterima secara lebih objektif. Selanjutnya yaitu memerhatikan detail. Jika fakta dasar terlihat koheren, perhatikan detailnya, yaitu gambar, kutipan, istilah, dan lain-lain. Kaspersky akan membahas setiap poin secara terpisah. Yang pertama yaitu gambar dapat diubah menggunakan Photoshop dan alat pengeditan lainnya. Untuk melihat apakah gambar telah diubah, coba cari gambar orisinil dengan pencarian gambar Google atau TinEye. Yang kedua yaitu kutipan juga kerap diambil di luar konteks. Contoh terbaru adalah kutipan dari Forum Ekonomi Dunia. Anda tidak akan memiliki apa-apa dan kamu akan bahagia. Bahkan pencarian cepat di internet pada kata-kata pertama biasanya membantu untuk melihat gambaran lengkap dan memahami apa yang sebenarnya ingin dikatakan seseorang. Selanjutnya yaitu mencari keberagaman kasus. Ketika datang ke teks yang merujuk pada beberapa dugaan fenomena massa, seperti berita bahwa setelah vaksinasi orang kehilangan kemampuan untuk hamil. Anda dapat mulai mencari semua sumber yang ada untuk pertanyaan ini. Sebaiknya fokus pada hal-hal seperti nama, usia atau saksi mata, serta tempat dan tanggal acara. Jika detail kunci seperti itu dalam cerita mengalami kecocokan secara berulang, kemungkinan itu adalah kasus tunggal dan bukan fenomena massal yang mereka coba yakinkan. Catherine Tai berbicara lebih banyak tentang bagaimana mengungkap kasus-kasus seperti itu dalam presentasinya di Kongres Kekacauan Komunikasi.
Yang terakhir yaitu gunakan sumber daya andal dalam verifikasi informasi. Tentu saja tidak mungkin untuk memeriksa setiap teks yang kita lihat di internet. Selain itu, seringkali tidak perlu karena para profesional telah melakukannya untuk Anda. Pemeriksa fakta berita berbahasa Inggris yang terpercaya seperti Snopes dapat memisahkan mana berita palsu dan yang tidak. Sumber daya menggunakan sistem peringkat kompleks yang membantu Anda memahami apakah sebuah informasi adalah benar, bohong belaka, atau hanya kesalahan. Snopes menyelidiki cerita dari berbagai topik, yaitu seperti budaya dan sejarah, ilmiah, dan politik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, blokir konten terlarang. Nah, blokir itu sendiri merupakan aksi yang diambil untuk menghentikan orang tertentu mengakses informasi. Ada beberapa situasi lain di mana pemblokiran patut dilakukan. Nah, dalam semua kasus pemblokiran lebih bersifat mencegah dan bukan menghukum dan hanya dilakukan untuk menghindari kerusakan. Blokir umumnya efektif selama 24 jam, kecuali untuk beberapa kasus dan biasanya akan dihapus jika kontributor tersebut setuju untuk menghentikan tindakan merusaknya. Nah, semua user dapat mengirimkan permintaan pemblokiran melalui warnet, gadget, dan lain-lain. Tindakan pemblokiran segera akan dilakukan jika bukti-bukti pelanggaran kebijakan bisa diberikan, tetapi pengurus tidak diharuskan untuk menerapkan pemblokiran. Menurut Robert Faris-Hennard, ada 4 dimensi dalam pemblokiran konten. Yang pertama, dimensi politik. Nah, dimaksudkan untuk membatasi peraturan konten-konten yang dikhawatirkan bisa mengancam kekuasaan pemerintah di suatu negara, umumnya diterapkan di negara-negara otoriter. Yang kedua, dimensi sosial. Ditunjukkan untuk mencegah penyebaran konten internet yang dikhawatirkan menimbulkan keresahan sosial, berbenturan dengan norma-norma agama, dan moralitas publik dari kelompok. Yang ketiga, dimensi keamanan atau konflik. Ini bertujuan untuk mencegah serangan terhadap keamanan nasional suatu negara dan juga keamanan pengguna internet secara individual. Dan yang keempat, dimensi ekonomi, bermaksud untuk melindungi kepentingan ekonomi suatu negara atau industri. Alasan utama melakukan pemblokiran adalah untuk melindungi hak cipta konten di dunia maya. Lalu pihak-pihak yang berwenang melakukan pemblokiran adalah Undang-Undang Dasar Pasal 28A-J tahun 1945 tentang HAM, Pasal 19 Kovenan tentang hak sipil dan politik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif, dengan menyerahkan kepada jasa penyedia pemblokiran sesuai peraturan Menkominfo. Pada bab 4, peran masyarakat dan pemerintah di pasal 7 disebutkan bahwa yang pertama, masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam trust positif. Yang kedua, layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penyedia layanan pemblokiran. Yang ketiga, penyedia layanan pemblokiran harus memiliki kriteria sekurang-kurangnya terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik, berbadan hukum Indonesia, memiliki atau menggunakan data center di Indonesia, dan memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel. Nah, yang selanjutnya tata cara pemblokiran. Prosedur ini terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif.
Pertama, pelaporan dari masyarakat dalam hal penerimaan laporan berupa pelaporan atas situs internet bermuatan negatif. Pelaporan disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri, Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa email aduan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan. Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan darurat apabila menyangkut hak pribadi, pornografi anak, dan dampak negatif yang cepat di masyarakat atau permintaan yang bersifat khusus. Dengan melihat dari Peraturan Menkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif. Pada bab 4, peran masyarakat dan pemerintah di pasal 10 atau 11 menyebutkan bahwa tata cara penerimaan laporan meliputi: yang pertama, penerimaan laporan berupa pelaporan atas situs internet bermuatan negatif atau penerimaan normalisasi pemblokiran situs. Yang kedua, masyarakat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa email aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan. Yang ketiga, pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut privasi, pornografi anak, kekerasan, suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, atau muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat secara luas. Kedua, pelaporan dari kementerian atau lembaga pemerintah harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran, dan keterangan. Laporan tersebut disampaikan oleh pejabat berwenang kepada Menteri, Direktur Jenderal dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian. Terhadap pelaporan tersebut, Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan. Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan dari kementerian atau lembaga meliputi: Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui email kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan dalam waktu 2 kali 24 jam, maka dilakukan pemberkasan. Melihat dari Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif. Pada bab 4, peran masyarakat dan pemerintah di pasal 12 disebutkan bahwa kegiatan pengelolaan laporan meliputi: yang pertama, penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan database elektronik. 2. Peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju. 3. Penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik. Lalu ketiga, pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs. Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi pemberkasan pelaporan asli ke dalam berkas dan database elektronik. Berikut penguraian laporan: peninjauan ke situs internet yang dituju dan pengambil beberapa sampel situs, dan penampungan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik.